Demi Allah, hartaku sangat melimpah. Sampai kurma dan anggurku berbuah 2 kali dalam setahun. Jumlah anak-anak dan cucuku ya, mencapai 100 orang. Masya Allah ya. Jumlah anak dan cucunya mencapai 100 orang. Berkat doa Rasulullah. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Seorang sahabat Nabi yang menyertai Rasulullah SAW hampir 10 tahun. Bayangin ya. Dia menyertai Rasulullah SAW ketika Nabi ya, mulai menginjakkan kakinya di Madinah Al-Munawwarah. Kita ingat kisah ketika baginda Rasul datang dari Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah ya, dan para sahabat Nabi waktu itu berbondong-bondong pada awalnya ingin agar Rasulullah menginap di rumah mereka masing-masing. Tapi tentu dengan bijak ya, Rasul membiarkan untanya berjalan dan mengatakan di mana unta saya berhenti maka dekat rumah itu saya akan tinggal. Dan qadar Allah ya, Abu Ayyub Al-Ansari yang kemudian mendapatkan keberkahan di mana Rasul menetap di rumahnya sekitar 6 bulan. Nah, walaupun Rasulullah sudah menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tapi para sahabat Nabi begitu cintanya dengan beliau, terutama kalangan Ansar ya, terus mendatangi Rasulullah. Ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan minuman, ada yang memberikan semua kebutuhan Rasulullah SAW. Adalah Ummu Sulaim binti Milhan, seorang ibu datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fima ma'nal riwayat, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, sungguh ya, orang-orang datang kepadamu memberi pakaian, memberi makanan, memberi kebutuhan, sementara saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya anak ya, saya punya anak. Waktu itu anak ini kira-kira ya 8-10 tahun, masih kecil ya. Saya punya anak, Anas namanya ya. Saya berikan kepadamu ya Rasulullah ya, yakhdumuk, untuk membantumu. Maka kisah berlanjut. Sejak saat itu sahabat Nabi yang diberikan oleh ibunya Ummu Sulaim ini ya, berada di sisi Rasulullah SAW. Anas bin Malik menjadi khadimu Rasulullah, membantu Rasulullah SAW. Makanya untuk kebutuhan yang sifatnya sangat pribadi ya, misalnya menyiapkan air wudhu Rasulullah, menyiapkan air untuk mandi Rasulullah, menyiapkan pakaian Rasulullah SAW, Anas bin Malik lah yang bertanggung jawab atau diberikan wewenang oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran kalau kemudian belakang kita mengetahui bahwa Anas bin Malik ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Data menyebutkan kalaulah ya, Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis, maka Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. Jadi dia berada pada urutan yang ketiga. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Nah, bicara tentang Anas bin Malik ini tentu saja harus kita luruskan karena selama ini ada yang keliru ya, menghubung-hubungkan antara Anas bin Malik dengan Imam Malik bin Anas. Apalagi keduanya adalah penduduk Madinah. Anas bin Malik sahabat Nabi ini adalah orang Madinah ya, sementara Malik bin Anas ya, Imam Malik yang dikenal juga dengan Imam Malik juga adalah penduduk Madinah, orang Madinah ya. Bedanya kalau Anas bin Malik sahabat Rasulullah, sementara Malik bin Anas adalah tabi'ut tabi'in. Bahkan kalau kita lihat tahun kelahiran dua tokoh ini ya, wafatnya Anas bin Malik sekitar tahun 90 sekian, itu bersama dengan lahirnya Imam Malik. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara Anas bin Malik dengan Malik bin Anas? Ya, kita lihat biografinya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya, Imam Az-Zahabi ya, menuturkan bahwa nasab Anas bin Malik ini dia adalah Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghun bin Adi bin Najjar, dari kabilah Bani Najjar ya.
Ini Anas bin Malik. Nah, sementara Malik bin Anas adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Haris bin Ghaiman. Sehingga kalau kita runut nasab kedua orang mulia ini, itu nggak ketemu. Ya. Kalau Imam Malik adalah anak dari Anas bin Malik, maka seharusnya nasabnya adalah Imam Malik bin Nadar bin Damdam. Nah, ini tidak. Artinya bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan nasab antara Anas bin Malik dengan Imam Malik bin Anas, ya, rahimahullah. Ya, kendati keduanya adalah orang-orang yang mulia, ya, tapi secara nasab tidak ada hubungan. Toh Anas bin Malik sahabat Rasulullah, sementara Malik bin Anas, ya, tabi'ut tabi'in. Jadi bukan generasi tabi'in. Kalau generasi tabi'in memungkinkan ketemu dengan sahabat Nabi, ya, tapi tidak. Imam Malik generasi tabi'ut tabi'in. Dia hanya ketemu dengan dia hanya ketemu dengan tabi'in, tidak sempat ketemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Satu-satunya imam 4 mazhab yang ketemu dengan sahabat Nabi adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang sempat bertemu dengan 7 atau 8 sahabat Rasulullah. Nah, kembali ke kisah Anas bin Malik, janakumullah, dia membersamai baginda Rasulullah SAW dan membantu Rasulullah segala kebutuhannya. Kendati demikian juga dia bukan hanya membantu Rasulullah di rumah, ya, tapi juga membantu Rasulullah dalam berbagai aktivitas di luar rumah. Karenanya dia pun ikut berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW, ya, dan juga tentu saja, ya, bersama dengan para sahabat Nabi selepas wafatnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang mulia, yang ahlul Madinah dari kabilah Bani Najjar, yang sangat terkenal pada saat itu, ya, di mana dia pernah mendapatkan doa khusus dari Rasul SAW ketika ibunya mengantarkan ke rumahnya. Maka Rasulullah mendoakan khusus. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma aksir malahu, ya, wa waladahu, wa barik lahu fima a'taitahu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Allahumma aksir malahu, ya Allah, ya, jadikanlah hartanya banyakin hartanya, insyaallah, ya. Wa waladahu, dan banyakin juga putranya, anak-anaknya, keturunannya. Ini doa Rasulullah. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berikanlah keberkahan fima a'taitahu, ya, atas apa yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, Rasul yang berdoa tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, ya, sejarah mencatat bagaimana Anas bin Malik ini selain diberikan kekayaan berlimpah, harta berlimpah, jelang akhir hayat yang meninggalnya, dia juga diberikan karunia anak yang banyak. Saya bacakan datanya. Anas bin Malik memberikan pengakuan, demi Allah, hartaku sangat melimpah, sampai kurma dan anggurku berbuah 2 kali dalam setahun. Jumlah anak-anak dan cucuku, ya, mencapai 100 orang. Masya Allah, ya. Jumlah anak dan cucunya mencapai 100 orang. Dalam riwayat dikatakan bahkan, ya, 106 orang. Ya. Berkat doa Rasulullah. Ya, jadi ini doa Rasulullah. Ya Allah, perbanyak hartanya, ya, dan perbanyak juga keturunannya. Dan ini juga inspirasi bagi kita teman-teman sekalian bahwa keberkahan, ya, ini yang ingin kita dapat, ya, termasuk dalam keturunan dan harta kita, ya. Dan kita jangan khawatir, ya, Allah SWT akan menelantarkan, ya, hambanya. Selagi kita berusaha maksimal, maka insya Allah akan diberikan jalan. Demikian juga dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, karena Allah SWT memberikan usia yang panjang kepada Anas bin Malik ini, tentu saja dia tidak hanya membersamai kehidupan baginda Rasul, ya, tapi juga membersamai para khalifah sebelumnya. Nah, bagaimana kisah Anas bin Malik selepas wafatnya baginda Rasul, dan kisah-kisah apa saja ketika dia membersamai Nabi, kita akan bahas dengan detail setelah yang satu. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya
dalam Karetas. Kita masih membahas seorang sahabat mulia Rasulullah, yaitu Anas bin Malik, khadimu Rasulullah. Hampir 10 tahun ya Anas bin Malik ini membersamai Rasulullah. Ada hal yang menarik. Dia memberikan pengakuan bahwa selama membersamai Rasulullah, menjadi pembantu baginda Rasul, Anas bin Malik ini tidak pernah mendengarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keras. Ya Anas, mengapa Anda melakukan hal ini? Wahai Anas, mengapa Anda tidak melakukan hal ini? Ini tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Nah ini inspirasi bagi kita teman-teman sekalian, bahwa keharusan kita untuk berakhlak, memiliki adab yang baik, tentu saja kepada semua orang. Bukan hanya kepada keluarga inti kita, anak, istri, bahkan kepada pembantu sekalipun. Anas bin Malik gitu kan, Masya Allah, Rasulullah tidak pernah berkata kasar. Nah, hari ini kita juga demikian. Mungkin kita punya bibi yang bantu-bantu di rumah, betul kita yang menggaji dia, dia yang bantu. Tapi ingat, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berbuat halus, lembut kepada siapapun. Andai pun kita pengen minta tolong diambilkan untuk mengerjakan sesuatu kepada pembantu kita di rumah, ini disampaikan dengan cara yang beradab, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sebagaimana kesaksian Anas bin Malik yang tidak pernah mendengar kalimat dari Rasulullah. Atau kemudian Nabi berkata, ya Anas, mengapa Anda melakukan hal ini? Mengapa tidak melakukan? Tidak. Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik tentu saja diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa riwayat mengatakan, Anas bin Malik ini sempat menjadi pejabat, sempat menjadi pejabat di sebuah wilayah pada masa pemerintahan berikutnya. Abu Bakar dan Umar pernah mengangkat Anas bin Malik ini menjadi amir, amir semacam mungkin kepala daerah hari ini di daerah Bahrain. Tentu saja daerah Bahrain ini dulunya sebuah wilayah kecil yang kemudian diutus beberapa seorang sahabat Nabi selain Anas bin Malik. Di antara yang pernah kesini juga adalah Abu Hurairah. Setelah itu Anas bin Malik juga pernah ke Basrah, dan menjabat 4 tahun. Dan ketika dia berada di Basrah, dia sempat konflik dengan Hajjaj bin Yusuf pada waktu itu, dan dia sempat mengadukan kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari kabilah Bani Umayyah, sehingga Hajjaj bin Yusuf sempat diancam keras oleh Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah kabilah Bani Umayyah pada waktu itu. Meskipun Anas bin Malik ini terbilang orang yang kaya, hartanya berlimpah, kemudian kebun kurmanya kalau yang lain berbuah setahun sekali, dia 2 tahun sekali, tapi dalam keseharian Anas bin Malik ini termasuk orang yang sangat sulit. Ini juga teladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang yang mampu secara finansial. Tapi ingat, tetap harus dijaga kehidupan kita sehari-hari. Kaya boleh, tapi hidup bergelimang harta, bermewah-mewah, membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan, tentu saja tidak dibenarkan oleh Islam. Silakan mencari, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dan nikmatilah seperlunya, sisanya share ke semakin banyak orang. Inilah prinsip hidup para sahabat Nabi, termasuk diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Anas bin Malik dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat zuhud. Seorang sahabat Nabi yang dikenal ketinggian kekuatan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik juga termasuk sahabat Nabi yang terakhir wafat, akhiru minas sahabah wafatan. Dia termasuk generasi atau sahabat Nabi yang terakhir wafat. Saya bacakan datanya. Beberapa sahabat Nabi yang meninggal di akhir-akhir, di Mekah, dari sekian sahabat Nabi yang terakhir meninggal, ada namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah. Dia meninggal dunia tahun 100 Hijriah. Tahun 100 Hijriah. Nabi wafat tahun 11. Bayangin. Kemudian di Syam, ada seorang sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Syam, namanya Abdullah bin Busr. Tahun 88 Hijriah. Nah, di Madinah, akhir sahabat Nabi yang paling akhir meninggal adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia wafat tahun 92 Hijriah. Di Kufah, terakhir yang meninggal adalah Abdullah bin Abi Aufa, tahun 87 Hijriah.
Dan di Basrah, sahabat Nabi yang terakhir meninggal adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tahun 93 Hijriah. Jadi kalau digolongkan sahabat Nabi yang terakhir meninggal bukan dia, ya, karena ada sahabat Nabi yang meninggal tahun 100, yaitu Abu Tufail Amir bin Wasilah. Tapi kalau di Basrah, dialah sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Ya. Kalau kita lihat tahunnya ini, meninggal tahun 93 Hijriah, sangat mungkin ya, dia bertemu dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi Imam Abu Hanifah ya sangat mungkin bertemu dengan Anas bin Malik ini, sehingga Imam Abu Hanifah sempat menyerap hadis, mendapatkan hadis riwayat dari Anas bin Malik. Sebagai penutup, Anas bin Malik tentu saja seorang sahabat Nabi yang diberikan usia panjang oleh Allah, dan ada hal yang menarik ya, ketika dia akan meninggal dunia, sekitar 2 atau 3 tahun akan meninggal dunia, saking tuanya ya, saking lanjut usianya, kita hitung kalau dia meninggal tahun 93 Hijriah, sementara Nabi hijrah usia 10 tahun, berarti dia wafat kira-kira 103 tahun ya, 103 tahun. Nah, masuk usia 100, kira-kira 2 atau 3 tahun sebelum wafat, dia tidak sanggup lagi puasa ya, dia tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia pun membayar fidyah ya. Ada kisah unik ya, bahwa membayar fidyah itu bisa dengan 2 cara ya, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin sejumlah hari kita tidak puasa. Nah, karena dia tidak bisa puasa selama 30 hari, caranya 2, yaitu memberi makan 1 orang selama 30 hari, atau ya, memberi makan 30 orang selama 1 hari. Dia memilih yang kedua, dikumpulkan 30 orang fakir miskin dan dia traktir makan seharian full, dan itu sudah cukup sebagai fidyahnya. Nah, ini kisah tentang sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Banyak teladan yang bisa kita ambil dari sahabat Nabi ini, termasuk diantaranya kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Kita ketemu lagi di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.